Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat melayani Raja Mulia, selamat beribadah, dan selamat menikmati berkat dan mukjizat yang senantiasa baru yang daripada Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tema gereja di mana saya menggembalakan adalah merapikan manusia rohani. Saya masih akan membahas tentang bagaimana kita harus merapikan manusia rohani sehingga kita menjadi pribadi yang tersusun rapi, bertumbuh sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Firman dan rohnya hidup di dalam kehidupan kita dan kita senantiasa boleh memuliakannya dan kita boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, menjadi manusia rohani itu wajib. Dan merapikan manusia rohani adalah kewajiban setiap kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam satu bagian Efesus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata begini, saudaraku. Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai dengan 15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen harus menyadari betul bahwa karunia kita itu berbeda-beda. Tidak mungkin dalam satu tubuh Kristus itu karunianya sama. Tidak mungkin, saudara. Sekali lagi, karunia setiap kita itu berbeda-beda. Tidak mungkin dalam satu tubuh Kristus itu sama karunianya. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi mulut, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi pundak, dan seterusnya. Tapi semuanya itu Tuhan ciptakan untuk mencapai satu tujuan, yaitu kemuliaan nama Tuhan, karena semuanya akan menuju kepada Kristus yang adalah kepala. Segala sesuatu Dia ciptakan adalah bagi kemuliaan namanya, bukan kemuliaan kita, karena kita hanya seorang ciptaan. Untuk itu saudaraku, kita harus menjadi pribadi yang dewasa penuh di dalam iman, dewasa penuh di dalam pengetahuan tentang firman, dewasa penuh di dalam ketaatan, dewasa penuh di dalam kerendahan hati. Karena kedewasaan penuh itu akan membuat kita kuat, kokoh, teguh, dan tidak akan pernah bisa lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu dan segala tipu daya, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau ada jemaat, kalau ada pengerja, kalau ada pelayan Tuhan, bahkan kalau ada pendeta sekalipun masih suka ngambek, masih suka sombong, masih suka angkuh, masih suka malas beribadah, masih suka menghakimi, masih suka pelit, masih suka mengutuki, itu semuanya belum mengalami kepenuhan Kristus. Firman Kristus belum memenuhi kehidupannya. Roh Tuhan belum menguasainya. Dan roh itu belum mengambil alih kehidupannya. Untuk itu, mari kita kejar dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kita untuk terus menuju kedewasaan penuh. Karena dengan kedewasaan penuh kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran nabi-nabi palsu, oleh segala pengajaran yang menipu, oleh segala tipu daya daripada si jahat dengan berbagai cara sekalipun. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingat dulu waktu saya masih belum percaya kepada Yesus, saya masih pada iman saya yang lama, saya senantiasa diajar oleh papi saya almarhum untuk apa? Terus belajar ngaji.
risalah Quran Muna, risalah-risalah untuk terus belajar. Saya terus dididik untuk membaca kitab suci, untuk mengenal kalimatullah itu. Dan saya terus belajar. Maka saya hidup dalam ketaatan. Nah, begitu saya mengenal pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus saya, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, saya pun dibawa kepada hasrat, gelora, keinginan, kecintaan kepada firman. Dan saya terus mencintai firman dan merenungkan firman itu siang dan malam. Saya imani. Karena itulah satu-satunya kekuatan kita untuk tidak goyah. Untuk tidak bisa diombang-ambingkan dengan pengajaran nabi-nabi palsu. Untuk tidak bisa diombang-ambingkan segala tipu daya dunia dan tetap teguh. Karena apa? Kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang berkenan. Ini indah, saudaraku. Bahkan untuk segala hal dalam pergumulan kita gak akan pernah ngerasa takut. Walaupun kadang jantung kita pengen copot rasanya, saudara. Karena di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Ini tadi, saudara, waktu ibadah raya minggu. Perjamuan kudus di gereja yang saya gembalakan. Waktu saya mengambil hosti. Saya mendapatkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Firman yang berkata dengan sangat jelas, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Dia tahu pikiran saya, dia tahu perasaan saya, dia tahu hati saya, dia tahu pergumulan saya. Karena memang dia adalah Tuhan yang maha tahu, yang maha kuasa. Saya tidak boleh khawatir akan apapun juga. Saya suruh menyerahkan segala kekhawatiran saya kepada dia. Dan saya berkata, yes Tuhan, aku tidak mau khawatir lagi. Aku tidak mau takut lagi. Aku percaya kepada setiap janjimu, ya dan amin. Karena engkau yang berkata, mintalah maka akan kuberi. Carilah maka akan kau dapat. Ketuklah maka pintu akan aku bukakan. Yes. Sekarang hanya saya yang harus mengambil tugas dan tanggung jawab sebagai seorang hamba, melakukan bagian saya untuk menyenangkan hati Bapa itu. Sebagai seorang pelayan Tuhan untuk terus melayani. Sebagai seorang gembala untuk terus menggembalakan. Sebagai seorang penginjil untuk terus pergi memberitakan Injil. Sebagai seorang yang harus terus mengajar dan menyatakan kasih dan kebenaran. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, indah banget di saat kita sudah semakin dewasa. Bahkan saya pernah katakan bahwa di dalam kitab Galatia pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, di saat kita belum menjadi dewasa, belum menjadi akil balik, walaupun kita ahli waris daripada segala sesuatu, kita tidak berhak menerima warisan apapun dari Bapa kita. Walaupun kita ahli waris dari segala sesuatu, tapi kita tidak akan pernah diizinkan mengelola apa yang telah diwariskan kepada kita. Karena apa? Kita belum dewasa, kita belum akil balik. Karena kita belum bisa memisahkan antara mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan, mana yang dari Tuhan, mana yang dari setan. Bahkan di situ dikatakan dalam Galatia pasal yang keempat itu, karena kita masih takluk kepada roh-roh dunia, kita masih takluk kepada roh-roh jahat. Kita masih begitu mudah digocok oleh segala hal dari setan. Sehingga kita masih terus dikalahkan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini, hari Minggu yang penuh dengan sukacita. Karena di hari ini kita telah beribadah, kita telah melayani, dan kita telah memuliakannya. Dan kita terus menjadi hamba-hamba yang setia dan taat dalam ibadah. Karena di dalam ibadah itu mengandung janji. Itu pesan firman-Nya. Jangan lagi menjadi pribadi yang memiliki iman kanak-kanak lagi. Tapi marilah kita memiliki iman yang dewasa. Bahkan dalam kedewasaan penuh. Sehingga kita tidak bisa lagi diombang-ambingkan oleh segala tipu daya dunia, tipu daya setan. Bahkan kita tidak pernah menjadi pribadi yang ngambek, yang cengeng, yang cemen. Tapi kita mau terus dididik dan diajar untuk ke next level. Dari GKRI Kebangkitan dan Hidup,
Saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan mengajak setiap kita untuk terus bangkit, untuk terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, untuk terus bergaul karib dengan Tuhan. Anda boleh nonton YouTube, Anda boleh suka renungan yang di YouTube, tapi saya katakan itu nomor kesekian. Yang pertama, Anda harus punya renungan pribadi dengan Tuhan. Anda harus punya waktu bergaul karib dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengerti isi hati Tuhan, untuk menerima firman yang hidup. Karena tanpa firman yang utuh dan tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak pernah mampu memiliki manusia rohani yang dewasa, yang rapi, tersusun indah, dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi, dari GKRI Kebangkitan dan Hidup Kota Batam, saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan mengabarkan firman ini dan mengajak setiap kita untuk terus merapikan manusia rohani. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Jadilah terang untuk Indonesia. Shalom.